Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas liputan Sumbawa. Malam ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame dan lagi dibahas di mana-mana, soal yang diretas. Malam ini saya kedatangan bintang tamu, Mas Jol, seorang freelancer programming and server engineer. Susah sekali ya, Pak. Saya itu kan taunya handsome man, bro. Saya tuh baru dengar yang namanya ransomware. Itu apa itu, bro? Ransomware. Iya. Oke, Bang Jer, kembali lagi ke riwayat pekerjaan saya. Memang saya bergelut di bidang IT, Bang Jer. Freelancer sih. Programmer, tukang buat aplikasi, tukang buat program, dan sekarang jadi seorang server engineer yang buat server. Ya kayak bangun-bangun hosting server gitu, Bang Jer. Nah, kembali ke ransomware tadi, Bang Jar. Itu siapa dia itu? Ransomware ini, Bang Jar, sejenis virus, virus komputer. Oke. Jadi dia itu menginjek atau menyerang sebuah file komputer, mengubahnya menjadi file yang kita tidak ketahui ini file apa. Saya contohkan kayak Bang Jar tahu ekstensinya musik nggak? MP3. .mp3. Kemudian kalau video .mp4. Kemudian kalau Word .pdf, .doc. Nah, kalau ransomware ini, Bang JR, dia sifatnya menginfeksi semua file menjadi titik, nggak ada ekstensinya. Kayak contohnya titik .xte, kemudian titik .jr pun bisa. Jadi yang awalnya lagu titik mp3 bisa jadi titik .jr. Oke, berarti ransomware ini sejenis virus. Virus, Bang JR. Dan ini virus memang dikondisikan, Bang JR. Seriously? Iya, dikondisikan, dibuat. Untuk apa? Untuk memeras. Kalau kita di IT biasanya nyebut blackmail. Itu jadi, maksudnya gimana, bro? Memerasnya gimana? Jadi semua file kita udah diubah nih sama dia. Nah, tiba-tiba dalam satu folder ada pesan di situ, ada teks titik .txt. Saya tahu. Yang dibuat lewat notepad. Ya, saya tahu. Di situ ada pesan, kalau mau data Anda kembali, kalau mau data Anda kami buka enkripsinya atau kuncinya biar bisa kembali jadi MP3. Silahkan transfer Bitcoin seharga berapa dolar ke sini. Nah, ini kan tertarik saya tadi Mas Jul ngomong soal blackmail. Nah, saat ini kan Koninfo kita kan sedang di blackmail nih. Diperas kan? Diperas, dia minta itu bayaran sekitar 131 miliar, bro. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana caranya kok Kominfo mengetahui kalau dia diperas? Itulah pesan tersembunyi. Lewat teks itu. Iya, lewat teks itu. Berarti semuanya udah diubah, tapi ada satu file yang nggak diubah, ternyata isinya pesan. Saya kan setahu saya tuh virus itu kan kayak Corona, Moderna itu kan. Virus lain, Bang ya. Saya kira temannya dia, bro. Enggak, maksud saya gini, bro. Kan kalau kayak Corona ini kan menyebarnya lewat kayak kalau kita kayak apa namanya batuk. Nah, kalau kayak ransomware ini gimana dia menyebarnya? Attackingnya gimana deh, bro? Kalau pengalaman kita, Bang JR, biasanya berasal dari spam mail. Jadi ada email sama kayak contohnya di WA, Bang Jer, ada spam WA. Biasanya teman-teman mungkin yang sering main judi online, biasanya tuh selalu ada tuh, atau sering download film, selalu ada pop up. Saya tahu itu. Setelah kita nggak sengaja ngeklik pop up-nya, biasanya langsung terverifikasi atau ngirim ke email tuh. Klik ini untuk aktivasi, klik ini untuk mendownload file Anda, klik ini untuk melanjutkan file download Anda. Nah, secara nggak langsung clickbait ini, Bang JR. Klik banyak-banyak. Bayangkan aja, Bang JR, dalam satu browser tiba-tiba kita ngeklik banyak, browser ini terisi email kita. Berarti sebentar, Bang Jol. Logikanya begini. Virus itu tidak ada di komputer kita, tidak ada di komputer kita. Dikirim lewat internet, betul, Bang. Nggak sengaja ngeklik lewat judi online. Bisa jadi, Bang. Nah, kalau kena kebetulan kan saya sempat baca berita kalau ternyata di Kominfo itu banyak juga pegawainya yang suka main judi online, bro. Nah, kita tahu
helpdesk-nya atau call center-nya judi online tuh selalu aktif tuh nge-WA. Bang, main lagi bang. Klik ini bang untuk melanjutkan lagi bang. Ayo bang, top up lagi untuk bisa main bersama kami. Oke, saya connect karena kecanduan judi online, buka WA di desktop mungkin ya. Kan bisa tuh buka WA di desktop. Betul. Bahkan situs judi online sendiri Bang Jar nggak terverifikasi sebagai situs yang aman. Bahkan situs judi online sendiri pun domain atau memang template atau tema dari websitenya sendiri memang diperuntukkan untuk clickbait atau banyak iklan. Banyak muncul tuh pop up warning nggak jelas, itu nggak sengaja kita klik, yang mungkin pas kita klik terisilah itu virus. Jadi begini bro, ada satu yang sedikit mengganjal di otak saya. Ini kan saya nih, misalnya saya ini orang Koninfo, saya pergi ke kantor saya bawa laptop gitu. Nah, apa korelasi antara komputer saya nih dengan database Koninfo gitu? Atau mungkin komputer itu dipakai buat main? Jadi Bang JR, kalau di server, di sistem kita itu memiliki akses kayak username dan passwordnya untuk mengakses ini server. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu, hanya orang tertentu yang dapat akses usernya. Dan ini pakai laptop saya untuk mengakses ini server. Ini server nih Bang Jar. Nah, ini nggak ada, ini cuman ada akses via online saja ini server. Siap. Jadi untuk masuk ke ini server, saya pakai laptop saya. Kebetulan laptop saya isinya judi online semua, isinya tukang download film bajakan, isinya ya aplikasi-aplikasi yang memang bajakan semua, yang banyak muncul iklan. I see. Dan saat kita ngakses ini kebetulan dia browsernya satu tab. Kan biasanya kalau kita buka banyak tab-tab kan, kebetulan satu tab akhirnya terinjek lah, kena lah. Jadi sebentar logikanya begini. Misalnya saya buka Google Chrome. Google Chrome. Di tab pertama saya buka Facebook. Di tab kedua saya buka YouTube. Di tab ketiga slot judi online. Betul. Berarti ransomware ini cara kerjanya dia itu seperti yang Bang Jul katakan tadi, lewat situs judi online, download film, download software bajakan. Betul. Komputer saya aman Pak. Yang ransomware ini Bang Jar sudah lama Bang Jar. Sudah lama. Ini mainan lama. Bukan Bang mainan Jar, baru. bukan mainan baru. Udah paling sering kok kita dulu waktu SMA kena ini terus bawa ke tukang servis yang nggak bisa selamat lagi. Jadi memang ini virus yang paling mematikan untuk menghancurkan data Mas ya. Betul. Nah, tapi kalau ini kan ada kata-kata saya dengar tuh, datanya bisa dibalikin kalau bayar kan? Betul. Nah, terus itu gimana cara dibalikin itu sama? Pengalaman sih Bang Jar belum pernah ada yang bisa balikin. Walaupun kita udah bayar sekalipun, mereka pasti akan ngenotis lagi, ngirim email, minta tambahan lagi. Ujung-ujungnya diperas. Betul. Nah, seharusnya Bang JR, apalagi kebetulan saya di bidang server engineer, membangun sebuah server, membangun sebuah rumah itu kita perlu struktur. Baik kamar, masing-masing kamar itu kita beri keamanan. Kayak kita kasih kunci gitu kan? Ya, kasih kunci. Begitu juga dengan sistem. Jadi sistem ini Bang JR sama kayak Bang JR install Office. Nah, kemudian setelah klik next install, pasti larinya ke data C kan. Nah, di data C dia folder tersendiri kan. Seperti itulah aplikasi Bang Jar atau sistem. Ada folder tersendirinya dia. Seharusnya bisa di-restore atau backup, bahkan bisa dikunci. Ya, ini kan sempat saya baca berita lagi panas-panasnya, katanya nggak ada backup katanya. Kalau nggak ada backup ya berarti memang nggak ada kerja. ini gimana ini bro? Kalau sebagai seorang server engineer, kalau kita nggak ada backupan atau nggak ada restore, ini seolah-olah kayak kita nggak kerja Bang JR. Saya saja hampir setiap hari dalam sebuah sistem itu harus verifikasi, cek and recheck setiap hari agar bisa dibuat backupannya. Bahkan dalam rumah pun sudah tersedia Bang JR, dalam server pun sudah ada tools yang diperuntukkan untuk backup secara otomatis. Jadi kayak contohnya satu folder tadi yang berisi Word, kita umpamakan berisi Word, walaupun isinya sistem Bang JR, itu satu folder itu bisa kita backup dalam 3 phase, 3 tahap. Ada daily, weekly, dan monthly. Dan yang backup itu bukan kita, tapi servernya sendiri. Jadi kalau kenapa-kenapa tinggal di restore aja. Nah, ini sekarang saya bertanya-tanya nih, Anda di sana kalau nggak ada backup nih ngapain Pak? Seharusnya ya, setiap hari kita bisa backup. Bahkan nggak perlu harus kita sendiri yang backup, servernya udah
mesinnya nge-backup sendiri kerjaan kita. Kalau kenapa-kenapa ini sistem, Ya. kalau kenapa-kenapa ini kayak contohnya sistem KPU, sistem ini kalau kenapa-kenapa ya tinggal kita restore aja. Karena ada backup. Karena ada backup. Sama kayak Bang JR ada folder ini, folder file ini ya, Ya. kalau kenapa-kenapa kan ada tuh di hard disk, tinggal colok lagi. Oke, padahal ini virus lama. Yang seharusnya kalau ini barang lama tuh Mas Jol, seharusnya sudah ada antivirusnya dong. Betul Bang JR. Bahkan rumah pun atau server pun itu memang sudah menyediakan layanan antivirus. Terus ini kenapa bisa jebol, Pak? Saya kurang tahu. Anda ini menyembunyikan beberapa bagian yang missing di otak saya nih. Itu kenapa bisa jebol, Pak? Atau bagaimana ini, Pak? Saya juga kurang tahu Bang JR. Kalau jujur, Ya. saya sebagai seorang freelancer, Ya. backup itu adalah agenda rutin. Bahkan kita sebagai orang IT 24 jam rutin mantau. Tentunya kita sebagai manusia nggak bisa tuh. Ya. Itulah fungsinya mesin, itulah fungsinya sistem. Oke, Jadi kalau tiba-tiba ada file kayak MP3 diubah jadi .jr, ya. itu kita kembalikan aja ke 1 hari yang lalu, ke 2 hari yang lalu, atau ke 3 hari Kita yang restore. lalu kita restore. Harusnya bisa. Harusnya bisa Bang JR. Nah, ini kenapa nggak bisa ini? Saya juga kurang tahu Bang JR. Pada dasarnya yang namanya backup di sistem atau di server itu ada 3 bagian. Jadi yang tadi yang harian, daily, weekly, mingguan, kemudian ada monthly untuk bulanan. Ya. Itu tahap pertama. Oke. Yang nge-backup cuman 1 folder aja. Satu sistem aja. Jadi kalau sistem ini kenapa-kenapa kita amankan lagi. Ya. Kalau sistem ini kenapa-kenapa kita amankan lagi. Itu yang pertama. Kemudian ada backup untuk semua rumahnya. Jadi kalau rumah Bang JR misalnya kena gempa ya kita kembalikan lagi ke 1 hari yang lalu khusus untuk semua sistem. Oke, saya tuh pernah dengar sistem restore itu. Ya, sistem restore Ya. untuk semuanya. Kayak contohnya Windows. Ya. Kalau Windowsnya kena atau semua isi foldernya, semua isi sistemnya kena, Ya. tinggal kita kembalikan saja rumahnya seperti 1 hari yang lalu. Khusus Oke. untuk semuanya. Ya, karena kita bicara sistem kan. Iya. Oke. Karena kan yang namanya sistem tuh Bang JR pasti dipisah di masing-masing kamar, di masing-masing folder. Oke, Nah, saya tadi tuh pernah tahap dengar pertama. itu, yang namanya defresh. Ah. Defresh ya? Ya. Defresh itu jadi sebanyak apapun kita udah nginstal program, dia tuh akan kembali lagi ke Kembali sistem lagi, nol. betul kayak di warnet kan. Iya kan saya pernah punya warnet, Pak. Saya pesan defresh gitu kan. Nah, itu yang tahap kedua Bang JR. Dan yang tahap Oke. ketiga, kalau komputernya kenapa-kenapa, komputernya kita balikin lagi seperti semula. Seharusnya ini bisa, Pak. Ya, jadi ada komputer lain, Ya. cloning namanya, yang Oke. dikondisikan untuk kalau komputernya Bang JR kebakar, Ya. ada komputer cloningan yang siap menggantikan. Dan ini secara runtime, secara real time Ya. siap nge-backup berapapun schedule-nya, mau harian, mingguan, Ya. tahunan bisa. Bisa dia. Iya. Jadi ada 3 tahap itu Bang JR. Oke, berarti sekarang yang jadi pertanyaan terbesar di otak saya nih, mereka kerja nggak sih? Ya seharusnya kan kalau saya dengar dari paparan Mas Jol ini, seharusnya ini ada backupnya. Betul. Ini kalau beneran nggak ada backupnya, udah beneran ini kecolongan semuanya, udah perlu dipertanyakan sih bro. Kerja apa enggak sih gitu kan? Betul Bang JR. Iya nggak sih kan kalau logika ini kan seperti yang Mas Jol jelaskan tadi, seharusnya kan daily, Ada daily-nya, mo- weekly-nya. monthly-nya kan ada. Nah, seharusnya data itu tetap masih bisa kita restore. Misalnya hari ini saya kena virus, kita bisa restore pakai database yang pakai kemarin. database yang kemarin, betul. Walaupun kita akan ngisi 2 kali, minimal selamat lah isinya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan begini Mas Jo. Setahu saya nih, kalau komputer buat kerja ya khusus untuk kerja. Nah, kalau komputer khusus main game ya khusus main game. Saya jadi curiga satu paket dipakai buat semuanya gitu. Apalagi Bang JR, kalau komputer yang kita gunakan satu jaringan sama komputer server, nah itu lebih bahaya. Itu bahaya. Ransomware itu bisa menyusup lewat jaringan. Serius? Ya, kayak contohnya di warnet nih Bang JR. Ya. Bang JR connect di satu komputer aja, download file bajakan. Ya. Karena dia satu subnet, satu jaringan atau satu Ya. kayak base, Ya. satu jalur, Ya. otomatis satu yang terindeks, otomatis semuanya akan menjalar. Oke, jadi begini maksudnya, Bro. Kan kalau di warnet kan pakai LAN. Pakai LAN, betul. Berarti kalau komputer PC 1 kena Kena semua menjalar. Ya. Atau bisa jadi mereka pakai komputer kantor untuk download sesuatu yang bajakan dan sebagainya. Ini kan bertanya-tanya Bro, kita menghayal nih, Ya, santai betul. dong kalian. Berarti bisa jadi menjalar ke semuanya. Iya Bang JR, betul. Karena masa Bang JR kalau ke kantor nggak connect pakai wifi kantor? Oh, berarti oke saya paham. Seharusnya Bang Jol ya, untuk kita secure keamanan kita tuh wifi kantor pun kita
pisahkan untuk urusan pribadi dan pekerjaan. Betul. Bahkan komputer pun begitu komputer pun begitu Bang JR. Karena yang namanya jadi di luar dari pekerjaan saya selain freelancer, programmer dan server engineer, ada yang namanya network engineer, yaitu jaringan. Jadi di network sendiri ada pengamannya. Jadi khusus untuk misalnya warnet ini hanya bisa mengakses ini, aturannya cuman ini. Untuk warnet yang sebelah ini cuma ngakses ini. Tapi untuk semua warnet kawasannya hanya ini. Mungkin hanya Facebook, YouTube dan ini. Kita bisa memfilter. Iya, itu kalau sebagai seorang network engineer. Oke. Ini kan kita berhayal soal kalau kemungkinan ransomware ini diserang melalui network Mas ya. Iya, network jaringan. Atau yang lebih parah diserang melalui situs judi online. Memang situs judi online ini terlalu banyak pop-up-nya Bang JR, notifnya. Berarti menurut Bang Jol ini kemungkinan besar nih dari situs judi online ataupun film bajakan ya Mas. Karena dulu saya sering kena. Malum zaman-zaman SMK kan SMA kan suka download film. Apa namanya? Nanti bisa kan kita tampilkan di sini. Bisa. Salah satu contoh. Ya ransomware ini ya. Saya taunya handsome man aja. Terakhir Mas Jul. Tips deh. Tips. Tapi saya nanya tips kelas kominfo aja ke hack, apalagi kita yang rumahan kayak gini. Gimana nih bro? Tips deh. Ya udah nggak apa-apa, minta tips deh. Untuk teman-teman freelancer, terutama bagian programmer dan server engineer, utamakan dalam membuat sebuah program, nge-build sebuah program, ikuti standar dan struktur dari framework yang sudah ada. Jadi terutama juga teman-teman dalam mengakses file atau template dari program tersebut. Kemudian untuk rumahnya, saran saya memang selain dipasang proxy keamanan, filterisasi di jaringan, perlu juga ada yang namanya cloning dan duplicate server. Jadi selain hanya sekedar mengamankan dan mengunci saja atau memfilter saja, kita juga butuh yang namanya cloningan dari sistem. Nggak lama kok Bang, ya sudah ada tools, sudah ada aplikasi yang menyediakan. Kurang dari 1 jam itu, yang penting internet kuat bisa di-cloning. Yang penting mau dikerjain. Yang penting intinya mau aja dan mau check and recheck setiap hari. Itulah pekerjaan seorang server engineer. Walaupun memang toh juga ini filenya sama-sama aja sih, toh juga ini yang penting tetap diakses saja. Yang penting tetap selalu check and recheck aja. Itu saja, check and recheck. Kalau saya kan kayak contohnya setiap hari nih saya cek, tahu Bang Jar sort by date. Jadi ada file lain yang tiba-tiba dalam hari ini tiba-tiba dia terjadi sesuatu action di file tersebut. Bang Jar kan pernah filter tuh berdasarkan hari itu filenya. Padahal ini file kan belum pernah ada yang pegang, tapi tiba-tiba per hari ini jam ini dia ada muncul, yang pegang, dia muncul sort by. Jadi simple Bang Jar. Sort by date atau filter semua file yang ada. Kalau memang itu file terjadi misalnya ada yang otak-atik, pasti akan berada di urutan atas. Sesimpel itu. Bang Jar download film pasti sort by date karena terlalu banyak file, langsung aja klik sort by date yang di-download hari ini. Langsung di atas. Pak, saya itu saking nggak taunya ya, karena kebanyakan file di file download saya kan nggak tahu yang mana. Kadang-kadang saya hapus dulu Pak. Berarti bisa dipakai sort by. Ya, sort by date. Itu kan di Windows ada tuh. Tinggal klik itu kolom, langsung akan berada di urutan pertama yang aksinya per hari ini. Dengar tuh. Mas Jol, thank you buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, jangan lupa di subscribe. I'm Chow.